Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bungsu Kon seorang player. Kita masuk di part 42. Di awal video ini, mendengar perkataan Raul, Rapel yang mencemaskannya pun bertanya, mengendalikan Divine Power dengan skill tingkat tinggi seperti itu bisa memakan 10 mana stone slow? Apa kau yakin dengan itu? Raul dengan santainya membalas, jangan khawatir, aku ini cukup kaya kok, mana stone sebanyak itu urusan kecil. Lalu, meskipun Piscon Jerry merasa aneh kepada siapa Raul berbicara, karena ia tak bisa melihat Rapel di sana. Ia kembali bersiap dengan Dark Magic-nya, di mana ia mengubah Dark Magic-nya menjadi sebuah pedang ganda sembari menuturkan, jadi kau bilang kalau kau tak akan kalah semudah itu. Aku rasa aku harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Kelihatannya kita sudah cukup lama bermain-main. Mulai sekarang aku akan melawanmu dengan serius. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Rapel dan juga Raul yang telah bersiap pun membalas, ya majulah. Tepat setelah Raul mengatakan itu, Piscon Jerry langsung menerjang dengan satu pedang dark energi miliknya. Namun, melihat Raul yang masih bisa menahannya, Piscon Jerry pun tak segan untuk menggunakan kedua pedang dark energinya. Akan tetapi, serangannya itu masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Raul. Bahkan, Piscon Jerry malah dibuat terkejut dengan serangan balik Raul yang menggunakan telekinesisnya untuk menghempaskan tubuhnya. Wah, boleh juga kau. Tepat setelah teriakannya, keduanya pun melompat menerjang bersamaan. Namun, meski Raul kembali bisa menahan serangannya, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan sebuah magic circle yang aktif tepat di bawahnya, di mana dari magic circle tersebut muncul beberapa lengan hitam legam yang mencengkeram kakinya, hingga Raul tak bisa bergerak di sana. Tentu saja, hal itu membuat Raul mengumpat panik, yang buatnya hanya bisa bertahan dari serangan Piscon Jerry di depannya. Pada saat itu, melihat Raul yang terdesak olehnya, Piscon Jerry pun tersenyum puas berkata, apa cuma segini saja kemampuanmu, Tuan Raul? Lemah sekali. Kau membuatku kecewa. Bahkan, jika kau bisa mengendalikan benda di sekitarmu, kau pasti tak bisa mengendalikan Magic Circle, kan? Namun, tepat setelah Piscon Jerry mengatakan itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh tindakan Raul yang mengontrol lantai Magic Circle-nya, di mana ia menembangkannya lalu menghancurkannya di lantainya di udara. Oh, sungguh menakjubkan. Kemampuanmu dalam mengendalikan benda saja sudah cukup aneh. Tapi, melihat kau bisa menggunakannya dengan cara yang seperti itu, memang benar-benar luar biasa. Pertarungan ini menjadi lebih menarik berkat kemampuanmu itu. Kalau begitu, haruskah kita bersenang-senang lebih lama lagi? Tepat setelah mengatakan itu, Piscon Jerry pun meningkatkan intensitas Dark Magic-nya, yang membuat Raul terdiam tegang berpikir. Masalah ini hampir tak bisa kuhindari, tapi masalah kali ini sangatlah berbahaya, dan aku juga merasa kalau aku tak akan bisa memenangkan pertarungan ini. Kita beralih ke bagian belakang istananya, di mana nampaknya dua anggota Imperial Hounds yang tengah menjaga area di sana tengah mengobrol dengan santai. Apa hujan ini berasal dari sihir? Bagaimana bisa mereka menggunakan ini? Sepertinya begitu. Tapi istana mereka sudah kita kuasai. Apa gunanya mereka melakukan perlawanan seperti ini? Harusnya tugas-tugas seperti menjaga tembok istana ini diserahkan pada Royal Guard saja. Apaan tuh? Kelihatannya ada orang yang mendekati gerbang utama. Saat mereka berdua tertuju pada seorang yang mendekati gerbangnya, seorang itu pun berteriak, "Woi, apa kalian pasukan keisaran? Aku membawa mayat dari bangsawan kerajaan ini. Cepat buka pintunya." Mendengar teriakannya, kedua anggota Imperial Hounds itu pun yang merasa aneh bertanya, "Bangsawan dari kerajaan ini? Memang ada ya keluarga bangsawan yang masih berada di ibu kota? Bangsawan macam apa yang kau bawa? Apa derajatnya setinggi itu sampai kami harus membuka gerbang ini?"
Seseorang itu membalas, mayat ini adalah Dalton the Templeton, cucu dari sang Swordmaster. Dia adalah bangsawan dengan jabatan yang tinggi. Mana mungkin kita bisa membiarkannya begitu saja, kan? Mendengar nama Dalton, seketika itu juga mereka berdua pun turun untuk memeriksanya. Aduh, dia cucu dari sang Swordmaster. Bagaimana bisa ada anggota keluarga Templeton yang masih berada berkeliaran di ibu kota ini? Hais, sebaiknya kita periksa dahulu. Cepat buka gerbangnya. Kemudian, setelah mereka berdua membuka gerbangnya, mereka pun menanyakan seorang itu lebih lanjut. Hei, berasal dari kubu mana kau? Apa kau dari kubu kerajaan? Seseorang itu membalas, aku komandan dari Knight yang melayani keluarga Carrington. Sembari mengecek tubuh Dalton yang terkulai di sebuah punggung kuda di satunya, satu dari mereka menimpali. Oh, Carrington? Tak kusangka seorang Knight terkenal sepertimu ada di sini. Dan aku dengar cucu dari sang Swordmaster itu cukup kuat. Apa itu cuma rumor ya? Untuk seorang penerus dari keluarga Templeton, dia terlihat seperti seorang gelandangan, kan? Namun, tepat setelah ia mengatakan itu, tiba-tiba saja Dalton di sana bangkit meliriknya bertanya, "Oh, begitukah?" Tentu saja hal itu membuatnya terkejut. Ditambah lagi, belum sempat ia bisa bereaksi, Dalton telah lebih dulu meninjunya hingga terjatuh lalu berkata, "Maaf ya, kalau penampilanku tak sebagus ekspektasimu. Dasar bajingan keisaran." Lalu, bersama dengan menodongkan pedangnya pada anggota Imperial Horn satunya, seseorang yang tadi menyamar pun membuka tudungnya, yang mana itu ternyata adalah Marco. Hei, Tuan Dalton, ternyata hanya dengan menyebut nama Carrington saja sudah bisa menghilangkan semua kecurigaan mereka. Jadi, kenapa kita tidak menyamar jadi pasukan pemberontakan saja lalu menerobos dari dalam? Dalton yang melihat sekitarnya pun membalas, "Ya, sebenarnya aku berencana melakukan itu. Tapi, seperti informasi yang mereka sampaikan, seisi istana benar-benar sudah mereka kuasai. Jadi, sia-sia saja kalau kita melakukan perlawanan seperti itu." Marco yang penasaran pun menimpali, "Apa rencana kita setelah kita masuk nanti?" Dalton melanjutkan, "Rencana? Ya, entahlah. Aku sendiri belum kepikiran." Tepat setelah Dalton mengatakan itu, Tuan Jose yang baru tiba di sana pun tersenyum berkata, "Oh ya, apa ini? Kelihatannya Yang Mulia lagi salah paham ya. Aku langsung datang kemari setelah mendengar bagian belakang istana sedang dalam bahaya. Tapi apa-apaan ini? Yang kutemukan di sini cuma 2 ekor serangga busuk." Tentu saja kemunculannya di sana sontak membuat mereka berdua terkejut. Bahkan Marco yang bisa mengenalinya sontak bertanya, "Orang ini jangan-jangan Tuan Jose, komandan para Royal Guards?" Dalton yang juga tak menduganya membalas, "Bahkan Royal Guards juga ikut membelot ya? Absurd sekali." Melihat tingkah mereka yang seperti itu, Tuan Jose tersenyum menuturkan, si pembuat onar dari Templeton yang sudah terkenalkan pedangnya menolak perintah kerajaan dan memutuskan untuk berkabur ke ibu kota. Tuan Muda Dalton sungguh di luar perkiraan. Dengan santainya, Dalton membalas, "Wow, aku tersanjung. Ternyata komandan para Royal Guards yang terkenal itu tahu banyak tentangku sampai sejauh itu. Aku benar-benar merasa terhormat. Meski kau memegang gelar kehormatan Royal Guard, kau itu cuma sampah yang bahkan tak bisa naik ke tingkat Swordmaster. Apa kau tak merasa lelah menjaga tembok istana ini terus-menerus, bahkan setelah bergabung ke pasukan pemberontak?" Tentu saja perkataan Dalton membuat amarah Tuan Jose merangkak naik. Meskipun begitu, ia tetap menahan dirinya dengan menimpali, "Sialan kau, seperti yang dirumorkan. Mulutmu itu benar-benar seperti sampah. Aku bisa saja mengepungmu sekarang, lalu menghabisimu tanpa ampun. Tapi rasanya, aku ingin bermain-main dahulu denganmu sebentar." Tanpa pedulikan para bawahan Tuan Jose yang telah bersiap di sana, Dalton dengan acuhnya berkata, "Hah, terserah kau saja." Seketika itu juga, Tuan Jose pun bersiap dengan pedangnya membalas, "Bagus. Kebetulan sekali aku juga lagi bosan.
Akan kupersembahkan kepalamu itu untuk kakekmu yang akan kembali ke runtuhan ibu kota ini nanti. Dalton yang juga telah bersiap mempedang gandanya menimpali. Ih, takutnya. Nih, penggal saja kalau kau bisa. Dasar tukang bacot. Kita beralih kembali pada Raul yang nampaknya semakin terdesak oleh Pisconjeri. Di mana di saat Raul mengatur napasnya, Pisconjeri yang merasa di atas angin berkata, "Kemampuanmu lebih bagus dari yang kuperkirakan, tapi kelihatannya batasmu hanya sampai di sini saja. Kekuatan ini sebenarnya kutujukan untuk kekuatan terbesar di kerajaan ini, para Swordmaster, dan aku mendapatkannya dengan bayaran yang tak murah. Dengan dirimu yang sekarang ini, kau tak akan bisa mengatasinya." Mendengar hal itu, Raul yang masih mengatur napasnya terdiam berpikir, ini benar-benar di luar perkiraan. Aku tak menyangka dia akan sekuat ini. Meskipun kemampuan berpedangnya masih berada di bawah para Swordmaster asli, dia bisa menggunakan sorcery dan juga dark magic secara bersamaan dengan daya hancurnya yang juga kuat. Dan juga, aku merasa dia masih mempunyai satu kekuatan lagi, kekuatan yang kuat dan berbahaya. Saat Raul berpikir seperti itu, Pisconjeri tersenyum melanjutkan. Kenapa kau tiba-tiba diam? Apa kau sudah menyerah? Aku kira kau adalah tipe orang yang tak tahu arti dari kata menyerah. Alih-alih diam saja seperti sebelumnya, Raul kini menatapnya berkata, "Ya, mungkin aku pernah mendengarnya beberapa kali." Pisconjeri yang merasa aneh pun bertanya, "Trik macam apa ini? Apa kau akan menyerah seperti ini?" Raul pun membalas, "Sebelum itu, aku ingin menanyakan sesuatu. Sebenarnya, kekuatan macam apa yang sudah kau siapkan untuk melawan para Swordmaster itu?" Sembari menunjukkan dark magic miliknya, Pisconjeri pun tersenyum menjelaskan, "Kau ingin tahu ya? Aku biasanya menjelaskannya kepadamu, tapi kau mungkin tidak akan paham. Kekuatan ini berasal dari Realm of Enlightenment. Aku paham. Daripada mengatakan aku mendapatkan kekuatan ini, akan lebih tepat kalau aku menyadari keberadaan kekuatan ini. Apa kau pernah merasakannya, Tuan Raul? Tubuhku serta pikiranku dan perasaan mana yang terhubung dengan dunia ini. Aku bisa merasakannya. Sensasi di dunia ini." Tentu saja penjelasan Pisconjeri dan apa yang dilihatnya membuat Raul terkejut. Karena Swordmaster sendiri adalah pihak dengan kekuatan terbesar di kerajaan Ruben. Sekaligus mereka yang mencapai puncak dari Swordmanship. Karena mereka sudah mencapai ke titik Superhuman. Jumlah mereka sangatlah sedikit bahkan di kerajaan ini. Akan tetapi, meski mereka belum diakui sebagai Swordmaster, ada pihak yang memiliki kekuatan yang setara atau bahkan melebihi para Swordmaster itu. Lalu, di tengah ketakutannya, Pisconjeri melanjutkan, "Mungkin kau bertanya-tanya, bagaimana cara kami mengambil alih kerajaan yang dilindungi oleh para monster itu? Yang jelas, kami tak bisa menembus kekuatan mereka dengan dark magic ataupun dark spell. Dan aku perlu kekuatan yang lebih dari itu. Jadi, aku melakukan beberapa eksperimen. Ya, pasti akan jatuh banyak tumbal selama prosesnya berjalan. Dan aku berterima kasih pada mereka yang gugur selama eksperimen itu berjalan. Saat aku terbutakan oleh hasrat untuk mencari lebih banyak kekuatan, aku mulai menyadari kalau aku sudah mendapatkan pencerahan. Pencerahan terhadap dunia ini. Fakta bahwa dunia ini saling terhubung. Seperti itulah tepatnya." Tepat setelah mengatakan itu, saat Raul teringat dengan sebuah tempat yang bersinggungan dengan tumbal yang dikatakannya, tiba-tiba saja di bawahnya muncul beberapa magic circle sekaligus yang langsung mengikat tubuhnya serta dengan skill miliknya. Tentu saja hal itu membuat Raul merasa panik. Ditambah lagi Pisconjeri kini mendekat ke arahnya dengan pedang dark energinya sembari berkata, "Itulah alasan kenapa aku bisa mengendalikan dark magic dengan skala yang lebih besar dari yang bisa kubayangkan sebelumnya. Bukankah ini luar biasa? Sejak aku menyadari keberadaan kekuatan ini, aku selalu menondrong tubuhku ke titik batasnya. Selama itu juga aku merasa kalau aku mulai menyatu dengan dunia ini. Karena tak ada batas bagi manusia untuk terus berevolusi di dunia ini." Tepat setelah mengatakan itu,
Pisconjeri pun menghujamkan pedang dark energinya. Akan tetapi, hujaman pedang miliknya itu tertahan oleh sebuah magic berry milik Reva yang berusaha begitu keras untuk melindungi Raul di sana. Tentu saja, hal itu membuat Pisconjeri bahkan Raul sendiri terkejut. Akan tetapi, meskipun Reva bisa menahan dan menghapus magic circle yang mengikat Raul, bahkan mengempaskan Pisconjeri, dirinya tak bisa bertahan lebih lama di sana, di mana ia langsung tertarik ke dalam buku Dex milik Raul. Meskipun hal itu membuat Raul kebingungan, Pisconjeri yang lebih bingung pun berinya berkata, "Bagaimana bisa kau masih punya kekuatan itu? Aku yakin aku sudah menggunakan spell suppression, tapi kelihatannya itu tidak bekerja. Bagaimana caramu menghentikannya?" Namun, alih-alih menjawabnya, Raul yang mencemaskan Reva langsung berlari mendekati buku Dex miliknya bertanya, "Reva, kau tak apa?" Di dalam buku skill Dex-nya Rapel membalas, "Aku baik-baik saja. Aku hanya ditarik paksa masuk ke dalam buku ini lagi. Tapi, apa yang harus kulakukan? Aku rasa aku tak akan bisa membantu memulihkan tenaga saat aku berada dalam buku ini." Raul menimpali, tak apa-apa kok. Kau sudah banyak membantuku." Video ini pun diakhiri dengan, meskipun Raul mengatakan itu, sebenarnya ia sendiri tak yakin apa ia akan baik-baik saja. Ditambah lagi, Pisconjeri yang berniat untuk mengakhiri pertarungannya menegaskan, "Bisa menggunakan weapons magic sekuat itu di situasi yang seperti ini. Kurasa aku sudah terlalu meremehkanmu, Tuan Raul. Tapi ya, itu tidak penting lagi. Aku juga sudah mulai bosan dengan pertarungan ini. Jadi, aku tak akhir ini sekarang juga."